warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari penelitian kami tentang perilaku membolos siswa. Nah, di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 9. Nah, di sini saya nggak sendiri. Di sini ada beberapa rekan-rekan saya. Yang pertama ada Salsa Resya, yang kedua ada Ratu Hujatul, lalu yang terakhir ada Ilma Hasa. Oke, untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh Ratu Hujatul. Untuk Ratu, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pendahuluan. Sampai saat ini, perilaku membolos masih kerap dilakukan oleh siswa atau siswi di berbagai jenjang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku membolos. Pengaruh ini dapat berasal dari berbagai aspek lingkungan sosial seperti teman saya, keluarga, dan lingkungan sekolah. Namun, teman sebaya menjadi faktor paling dominan. Menurut Supriyan tahun 2020, tekanan dari lingkungan sosial dan interaksi dengan teman sebaya seringkali mempengaruhi keputusan siswa untuk membolos, karena mereka merasa lebih dihargai atau diterima dalam kelompok yang melakukan perilaku tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian untuk tujuan dan teori akan dipaparkan oleh saya. Tujuan dan teori itu ada beberapa, yang salah satunya itu untuk mengidentifikasi perilaku membolos. Menurut Ridiowi tahun 2009 dikutip dari Jurnal Bimbingan Konseling, membolos itu bisa dijelaskan sebagai perilaku siswa yang biasanya tuh dia tuh nggak hadir tanpa keterangan, jadi alasan dia nggak masuk sekolah itu nggak jelas. Yang kedua, menganalisis lingkungan sosial terhadap perilaku membolos. Menurut Kartono tahun 1992 dikutip dari Goldingworth Journal Bimbingan dan Konseling, faktor eksternal adalah faktor yang paling utama, karena faktor eksternal tuh biasanya tuh dari lingkungan sekitar, dari pergaulan dia, dari keluarga gitu. Jadi faktor eksternal tuh biasanya yang paling banyak mempengaruhi siswa dalam perilaku membolos gitu. Lalu ada hasil dari penelitian yang akan dipaparkan oleh Ilma Hasa Kurnia. Baik, saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan. Namun sebelum itu saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai metode penelitian. Penelitian yang kami lakukan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan data penelitian secara mendalam dengan menggunakan kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus secara alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alami. Teknik pengumpulan data yang kami pilih yaitu melalui teknik angket yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan ataupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik analisis data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif oleh kami. Nah, setelah itu saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan. Penelitian kami lakukan di SMP Negeri 1 Cangkuang pada siswa kelas 8 pada tanggal 4 Juni 2025. Data penelitian diperoleh dari 13 siswa yang disesuaikan dengan catatan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Cangkuang. Pengumpulan data dilakukan dengan angket. Angket di sini atau angket yang tersebar pada siswa berupa Google Form ataupun G-Form, dan G-Form tersebut terdiri dari dua bagian. Yang bagian pertama yaitu analisis perilaku membolos yang terdiri dari 7 pernyataan yang harus dijawab oleh siswa, dan bagian kedua yaitu analisis faktor lingkungan sosial yang terdiri dari 10 pernyataan yang harus dijawab oleh siswa. Jawaban siswa akan disesuaikan dengan opsi atau kelima opsi yang mulai dari opsi sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, dan netral. Setelah angket disebarkan, diperoleh bahwa siswa yang memilih jawaban tidak setuju dengan siswa yang memilih jawaban setuju memiliki gap yang sangat kecil. Siswa yang memilih jawaban tidak setuju terdiri dari 28,6% siswa, dan siswa yang memilih jawaban setuju pada pernyataan tentang perilaku membolos ada 26,4% siswa.
Namun di sisi lain, siswa yang memilih jawaban netral juga memiliki persentase yang cukup tinggi, yaitu di angka 24,2% siswa, yang artinya masih menunjukkan keraguan atas sikap perilaku membolos yang ada di sekolah tersebut. Dan hanya sebagian kecil siswa atau sisanya tuh memilih jawaban sangat setuju, yaitu sebanyak 8,8%, dan sangat tidak setuju sebanyak 12,1%. Dan dalam pengumpulan hasil data angket analisis faktor lingkungan sosial, sebagian siswa memilih jawaban tidak setuju, yaitu sebanyak 61 jawaban, atau jika dipresentasikan sebanyak 46,9%. Siswa yang memilih jawaban netral di angka kecil, yaitu 16,2%, dan yang memilih jawaban setuju juga masih di angka kecil, yaitu 14,6%, yang menandakan masih adanya keraguan pengakuan dari pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku membolos yang terjadi di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Cangkuang. Sedangkan sisanya yang memiliki presentasi yang lebih kecil lagi dibanding yang tadi, yaitu pilihan yang siswa yang memilih jawaban sangat setuju di angka 12,3%, dan yang lebih kecil lagi ada di siswa yang memilih jawaban tidak setuju, yaitu di angka 10%, yang menunjukkan hanya sebagian kecil siswa yang benar-benar sangat dipengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dan dari uraian atau hasil analisis tersebut juga dapat dilihat bahwa perilaku siswa yang masih melakukan perilaku membolos itu masih terjadi di SMP Negeri 1 Cangkuang, walaupun sebagian besar memilih keraguan atau memilih jawaban netral dan ketidaksetujuan atas perilaku tersebut. Dan dapat dilihat juga bahwa siswa-siswa SMP Negeri 1 Cangkuang merasa bahwa lingkungan sosial tetap mempengaruhi sebagian besar siswa di sekolahnya, walaupun masih ada yang tidak menyetujui statement tersebut. Dan meskipun sebagian besar siswa tidak merasa bahwa lingkungan sosial merupakan faktor utama dari pelaku membolos tersebut. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan. Saya kembalikan ke moderator. Kita lanjut ke pembahasan yang akan dipaparkan oleh Salsa Resya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberi kesempatan saya untuk membahas pembahasan. Perilaku membolos yang dipengaruhi karena lingkungan sosial masih ditemukan di SMP Negeri 1 Cangkuang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memang memiliki pengaruh terhadap perilaku membolos, walaupun bukan sebagai satu-satunya faktor penentu dari perilaku membolos di SMP 1 Cangkuang. Siswa sebanyak 46,5% dari 10% memilih jawaban yang sangat tidak setuju dan tidak setuju, yang artinya mereka tidak setuju perilaku membolos. 14,6% siswa memilih setuju, 8,8% sangat setuju, dan 16,2% netral terhadap perilaku membolos yang dipengaruhi lingkungan sosial di SMPN Negeri 1 Cangkuang. Hal ini menunjukkan masih bahwa ada siswa yang terpengaruh oleh lingkungan sosial. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya oleh Salsa, saya ingin menambahkan bahwa menurut teori kontrol sosial dapat disimpulkan bahwa pembahasan tersebut dapat memperlihatkan adanya ikatan sosial yang cukup kuat sehingga mereka memberikan penolakan dan ketidaksetujuan terhadap perilaku membolos yang terjadi di SMP Negeri 1 Cangkuang. Karena siswa yang memiliki ikatan yang kuat dengan lingkungan sosialnya seperti ikatannya bersama keluarga, teman sekolah, ataupun teman sebaya akan cenderung menahan diri dari perilaku menyimpang yang ada seperti perilaku membolos tersebut. Saya serahkan lagi ke Salsa. Analisis kembali, siswa yang mengisi jawaban sangat setuju dan netral pada pernyataan membolos tanpa izin dan berhari-hari tidak masuk tanpa keterangan juga cukup tinggi. Jika dipresentasikan, ada sekitar 64% siswa yang
memilih jawaban yang menyetujui keduanya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kurangnya pengawasan keluarga di rumah yang menyebabkan siswa dapat dengan bebas membolos dan berhari-hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Untuk kasus siswa yang tidak masuk berkali-kali tanpa keterangan, biasanya guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Cangkuang melakukan home visit pada siswa yang memiliki kasus seperti itu, sehingga nantinya siswa akan kembali lagi bersekolah dan tidak membolos kembali selama berhari-hari, karena sudah ditangani oleh guru BK dengan tepat dan cepat. Izinkan saya menambahkan kembali pembahasan yang telah diberikan oleh Salsa, bahwa presentase yang dihasilkan dari jawaban sangat setuju, dan jawaban netral yang mengindikasikan bahwa interaksi sosial atau pergaulan yang negatif akan mempengaruhi perilaku siswa yang sebelumnya tidak mengetahui perilaku membolos yang ada di SMP Negeri 1 Cangkuang. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Kemudian ada teori pendukung yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Melakukan tindakan membolos tersebut biasanya tuh mereka tuh kayak siswa-siswa yang kurang dukungan dari keluarga, terus juga kayak kurang perhatian dari keluarga, jadi dia tuh ingin mendapatkan perhatian dengan cara membolos. Untuk teori-teori pendukung di sini ada dari asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1957. Ini tuh dikutip dari Chemistry Education Journal, bahwasanya perilaku menyimpang seperti perilaku membolos itu bukan suatu perilaku yang dilakukan secara tiba-tiba atau secara spontan, melainkan lewat dari si siswa ini tuh mempelajari lingkungan sekitar, terus dari lingkungan, dari tempat dia bersekolah gitu. Nah, teori dukungan sosial yang dikemukakan oleh Cohen dan Willis tahun 1985 dikutip dari Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, menjelaskan bahwa tidak adanya dukungan sosial, juga dukungan emosional dari keluarga, dari teman-teman dekat, dari lingkungan gitu, itu jadi faktor utama dalam siswa itu melakukan perilaku membolos. Oke, lanjut kita ke faktor yang mempengaruhi perilaku membolos siswa yang akan dipaparkan oleh Ilma Esa Kurnia. Saya akan memaparkan mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku membolos siswa yang masih berkaitan dengan lingkungan sosial siswa yang melakukan perilaku membolos. Poin pertama yaitu pengaruh teman sebaya yang negatif. Nah, poin pertama ini ada pada angka 30,8% yang sama dengan poin ketiga yaitu lemahnya kontrol diri siswa, sama-sama berada di angka 30,8%. Pada poin pertama yaitu pengaruh teman sebaya yang negatif itu sangat mempengaruhi, karena jika memiliki teman sebaya yang negatif atau yang pergaulannya tidak baik, kita juga akan ikut terpengaruh, karena biasanya lingkungan teman yang sering membolos atau memiliki perilaku negatif itu cenderung akan mengajak siswa yang baru bergabung, dan siswa yang baru bergabung itu biasanya akan sulit menolak ajakan untuk melakukan hal negatif tersebut, karena dia merasa bahwa dia harus ikut kebiasaan yang ada di kelompok tersebut agar dia diterima oleh kelompok tersebut, agar dia bisa diterima dalam pertemanannya. Nah, dalam poin ketiga ini sama-sama tinggi di angka 30,8%, yaitu lemahnya kontrol diri siswa, karena jika siswa tidak mampu mengendalikan diri dan kurang disiplinnya terhadap waktu ataupun sekolah, atau mudah terpengaruh oleh lingkungan, akan cenderung lebih
3,1%. Jika keluarga kurang memberikan perhatian dan dukungan ataupun pengawasan terhadap kegiatan anak-anak, akan membuat siswa merasa kurang termotivasi untuk bersekolah. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak juga dapat menyebabkan siswa merasa bebas melakukan apa saja, termasuk membolos karena dia merasa tidak ada yang memperhatikan dia, tidak ada yang memperdulikan dia, jadi dia bebas untuk melakukan apapun. Siswa yang diberikan dukungan pun masih bisa terpengaruh karena lingkungan-lingkungan negatif yang lain seperti di sekolah, di luar rumah, ataupun dimanapun dia berada. Dan di angka yang paling kecil itu ada di 15,4%. Di faktor lain-lain. Faktor lain-lain ini juga terdiri dari seperti lingkungan sekolah yang kurang kondisif, metode pembelajaran yang membosankan untuk mereka, atau masalah pribadi dan psikologi siswa yang mempengaruhi mereka harus merasa mereka harus menyendiri dan mereka harus membolos, ataupun jika siswa yang memiliki jarak sekolah yang jauh dengan rumahnya, dia juga akan merasa malas, ataupun dia merasa jarak yang jauh tuh sangat berpengaruh untuk dia semangat ke sekolah. Dan yang terakhir itu ada tentang kondisi ekonomi keluarga. Biasanya mereka terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang tidak mendukung, sehingga mereka merasa tidak harus bersekolah karena ketidakadanya ekonomi. Nah, perilaku membolos siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor ini, baik dari lingkungan, keluarga, teman, ataupun dari dalam diri siswa. Dan upaya pencegahan perilaku membolos ini pun harus melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sekitar, agar siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk terus bersekolah dan tidak melakukan hal-hal negatif. Sekian dari saya, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Yang terakhir ada kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Ratu Hujatul Askar. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari PowerPoint yang telah kami presentasikan. Siswa di SMP Negeri 1 Cangkuang masih mengalami masalah membolos. Studi menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku membolos. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhinya, faktor utama adalah teman sebaya. Disusul kurangnya dukungan keluarga, kurangnya kontrol diri, dan sanksi sekolah yang lemah. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar siswa menolak perilaku membolos, beberapa siswa mengatakan bahwa mereka terpengaruh oleh lingkungan sosial sekolah. Cukup sekian, mungkin penjelasan dari kelompok 9 mengenai hasil dari penelitian kami tentang perilaku membolos siswa. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku moderator mengucapkan mohon banyak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.